Kita awali informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Yang pertama datang dari informasi kalau Afghanistan ternyata memiliki harta karun sumber daya tambang yang terpendam. Nah, tak heran negara ini memang kerap kali diincar oleh banyak negara. Mengacu laporan Kementerian Pertambangan pada 2019, Afghanistan memang memiliki 1,4 juta ton mineral tanah jarang dan sekelompok 17 elemen-elemen mineral termasuk litium yang digunakan untuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, peralatan militer, hingga transisi rendah karbon dunia. Adapun total kekayaan sumber daya tambang di Afghanistan diperkirakan setidaknya mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 43.500 triliun rupiah. Perkiraan ini pun berdasarkan jelang akhir siklus super komoditas terakhir pada tahun 2010 lalu dan dinilai bisa lebih besar lagi di masa lonjakan harga sejumlah komoditas saat ini. Beralih ke informasi lainnya, Brunei Darussalam, negara yang selama ini mampu mengendalikan pandemi, dikabarkan tengah mengalami tingginya lonjakan kasus COVID-19. Dalam sepekan terakhir, rata-rata pasien positif di Brunei bertambah 85 orang dalam satu hari. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata 7 hari sebelumnya, yaitu 29 orang per hari. Kenaikan kasus di Brunei bermula sejak awal Agustus setelah laporan masuknya kasus COVID-19 varian Delta dari penyeberangan ilegal di perbatasan dengan Malaysia dan seorang penumpang terkonfirmasi positif COVID-19 asal Singapura. Akibatnya pemerintah Brunei pun kembali menerapkan pembatasan secara ketat dengan menutup sekolah, tempat ibadah, hingga bisnis non-esensial. Jumlah vaksin yang digunakan di Indonesia untuk melawan COVID-19 semakin bertambah. Terbaru BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat pada vaksin Sputnik V buatan Rusia. Vaksin COVID-19 Sputnik V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh di Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia yang menggunakan platform non-replicating viral vector. Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang izin penggunaan darurat yang bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan juga mutu di Indonesia. Sementara itu, menurut Kepala BPOM Penny Lukito, perizinan penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sputnik V telah melalui pengkajian secara intensif dengan tingkat efek samping ringan ataupun sedang. Di informasi yang terakhir, banjir besar melanda beberapa wilayah di Singapura pada Selasa pagi waktu setempat. Menurut Badan Air Nasional setempat, ini terjadi akibat derasnya hujan yang terjadi di negeri tersebut. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan bahaya banjir di beberapa lokasi termasuk di kawasan Upper Bukit Timah, Woodlands, dan juga Sunset Drive, di mana sebagian lokasi pun akhirnya ditutup dan banjir pun dilaporkan baru reda sekitar pukul 11 waktu setempat. Tidak hanya jalanan, banjir juga terjadi di Cashew Road dan juga tempat parkir di Teban Gardens, bahkan juga air sampai merembes ke Bukit Timah Plaza. Sebelumnya, Badan Air Nasional Singapura mengatakan curah hujan di Singapura sudah mencapai 109% dan berada di rata-rata harian tertinggi sejak tahun 1981. Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.